Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Mari adik-adik kita katakan kepada orang di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, atau ada siapapun. Sama-sama kita katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihimu. Wah, mantap, penuh dengan sukacita. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Karena hari ini kita bersuka cita, oleh karena itu mari adik-adik kita bangkit berdiri, sama-sama kita menyanyikan Yesus Tuhan Allah kami. Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, bernyanyilah puji Tuhan.
Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kakak mau tanya. Kalau adik-adik melakukan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar dan terlebih Tuhan sedih, apa yang adik-adik lakukan? Ya, minta maaf. Adik-adik sadar, adik-adik tahu itu adalah dosa, itu adalah kesalahan, maka harus minta maaf. Seperti yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus mau mengampuni semua orang. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi, adik-adik harus mau memaafkan dengan tulus hati. Oke? Seperti Mazmur yang akan kita baca pada saat ini. Ayo buka Alkitabnya. Kitab Mazmur pasal 80 ayat 19. Ayo, kita akan baca Kitab Mazmur pasal 80 ayat 19. Sudah dapat ya? Oke, kakak akan hitung, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 80 ayat 19. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Amin. Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur, menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu untuk kebaikan dan tuntunan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh hadir bersama-sama, kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Karena Tuhan Engkau ampuni kami untuk setiap kesalahan yang kami lakukan, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami, yang kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hayo jalan, jalan. Jangan sentuh saya ini raja. Kamu adalah raja. Itu dulu. Sekarang kamu adalah tawanan karena kamu sudah melakukan hal yang jahat. Jadi kamu ditangkap. Wah, adik-adik, siapa raja itu? Dia kenapa ditangkap ya? Nah, mari kita dengarkan ceritanya. Adik-adik, dulu ketika Hizkia menjadi raja, dia sangat baik. Dia melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia meninggal. Waktu dia meninggal, banyak sekali orang yang datang memberi penghormatan kepadanya. Karena orang-orang itu mengenang kebaikan Raja Hizkia. Raja Hizkia setelah meninggal, dia diganti oleh seorang anaknya yang bernama Manasye. Manasye waktu itu baru umur 12 tahun ketika ia menggantikan ayahnya Hizkia. Raja Manasye berbeda dengan ayahnya. Raja Manasye melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala, dia menyembah patung-patung, bahkan dia menyakiti anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa Baal. Wah, jahat betul dia ya. Nah, Tuhan lalu menegur Raja Manasye. Tetapi tidak menghiraukan teguran Tuhan. Dia malah tidak mengingat Tuhan lagi. Tuhan akhirnya mengutus Raja Asyur untuk menangkap Manasye.
Manasye ditangkap, dia dirantai tangannya, lalu dia dibawa ke Babel. Wah, selama dalam penjara itu, dia sangat menderita. Dia lalu sadar, dia mengingat-ingat semua kesalahan yang dia lakukan. Dia sudah membuat patung-patung untuk disembah. Bahkan dia teringat kesedihan anak-anaknya ketika dia menyakiti dia untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa Baal. Akhirnya Raja Manasye sadar. Dia lalu dengan sungguh-sungguh mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Wah, apakah Tuhan mau mengampuni dia? Wah, karena Tuhan kita adalah penyayang dan pemurah, Tuhan mengampuni Manasye. Akhirnya Manasye kembali lagi ke Yerusalem. Dia dipakai Tuhan lagi. Dia lalu memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Dia merobohkan semua patung-patung dan berhala yang sudah dibuatnya. Bahkan dia mengajak lagi rakyatnya untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus senang jikalau kita sungguh-sungguh mengaku kesalahan kita di hadapannya. Kita bertobat dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Amin. Judul cerita kita hari ini yaitu Manasye bertobat. Ceritanya diambil dari 2 Tawarik 32 ayat 33 sampai pasal 33 ayat yang ke-16. Tetapi yang akan dibacakan oleh teman kita adalah 2 Tawarik 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarik 33 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat, Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuat sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya ke luar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Amin, firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita berseru kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan kita pertolongan. Nah, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 35 ayat 2, Tuhan tidak lupa. Adik-adik, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita dengarkan terlebih dahulu nats Alkitab dari Mazmur 52 ayat 11a yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi, mari bersyukur. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata, kita berdoa bersama. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa hari ini kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Hari ini ya Tuhan, kami belajar tentang firman Tuhan, kami belajar sesuatu yang baru. Hari ini kami belajar
bahwa ketika kami berbuat salah dan kami memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan akan selalu mengampuni kami. Dan juga ya Tuhan, ajar kami untuk selalu meminta maaf ketika kami melakukan kesalahan kepada sesama kami, baik itu orang tua, teman, saudara, dan siapapun. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang dimampukan untuk selalu meminta maaf ketika kami berbuat salah. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk mampu mengampuni orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan senang, Tuhan menghendaki agar anak-anaknya juga mampu mengampuni. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk memaafkan dan saling meminta maaf. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang selalu menjaga dan melindungi kami. Berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka umur panjang, berikan mereka kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Kami percaya Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan kasih sayang Tuhan kepada orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Kami sangat rindu bertemu dengan teman-teman kami Tuhan. Kami sangat rindu bertemu dengan guru-guru kami di sekolah. Kami rindu untuk belajar bersama, berjumpa satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, mari berkati setiap rencana dari pemerintah, dari pihak sekolah, agar kami bisa sekolah kembali. Berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan selalu baik dan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang telah mendidik kami, mengajarkan tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, memberikan kesehatan dan kemampuan. Dan juga ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Mari Tuhan berkati agar persembahan ini boleh digunakan dengan baik di dalam ladang Tuhan. Bapa yang baik, Bapa pemilik kehidupan kami, berkati setiap keluarga kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan yang selalu memberikan kami pertolongan, Tuhan yang akan selalu menjaga kami. Tuhan, ini doa kami kepadamu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu gerak dan lagu Yesus Tuhan Allah kami. Dibuat berpasangan bersama mama, papa, kakak, atau adik. Dibuat video ya, dan dikirimkan ke nomor di bawah ini. Adik-adik, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, nomor 22 ayat 4, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tetaplah menjaga protokol kesehatan, rajin berdoa, dan membaca Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 8 yang berbunyi, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu dan melakukan peperangan kita. Amin firman Tuhan. Selamat hari Minggu ya, Tuhan Yesus memberkati.